Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini saya ingin membahaskan ada yang bersikeras dan hanya menginginkanmu. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah pun siap, kita mulakan bacaannya ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang dengan segenap hatinya hanya menginginkan kamu seorang ya. Kita lihatkan di sini seperti apa energinya. Seseorang yang dengan segenap hati hanya menginginkan kamu seorang. Teman-teman, kita cuba lihatkan energi seseorang sama ada kalian sedar ataupun tidak ya. Seseorang yang hanya menginginkan kamu dan bukan yang lainnya. Okey teman-teman, will your family accept me? Nah, ini seperti menarik energi seseorang yang merasakan hubungan kalian mungkin belum mendapatkan persetujuan ataupun restu dari kedua belah pihak. Teman-teman, di sini ada angka 32. Apakah mungkin ini menangkap ataupun menarik usia kamu, usia dia yang dalam lingkungan 30-an ya? Ada angka 32 atau mungkin menarik nombor rumah ya, nombor HP. Teman-teman, selain daripada angka 32, di sini juga menarik angka 3, angka 2 ya. Nah, ini gambaran energi dari seseorang yang merasakan mungkin keluarga kamu belum siap untuk menerimanya. Nah, jika ini tidak terkait dengan energinya, mungkin teman-teman ini menarik energi kamu ya, yang merasakan keluarganya belum siap untuk menerima kamu dengan sepenuhnya. Okey teman-teman, sambil membacakan energinya, saya akan membacakan angkanya ya. Okey teman-teman, sekali lagi di sini ada tanggal 30, angka 30 ya. Kalian sesuaikan apakah ini menarik mungkin tarikh-tarikh tertentu yang cukup signifikan ya, atau mungkin usia kalian. I'm sure you have misjudged me. Wow, teman-teman, dengan kemunculan kartu ini, seseorang yang bersikeras dan hanya menginginkanmu merasakan dia sudah pun disalah mengertikan. Nah, ini seperti kemunculan energi kesalahfahaman ataupun mungkin menurut pemahamannya dia, kamu sudah salah faham ya akan sesuatu yang sudah dia lakukan, tidak dia lakukan, atau dia merasakan kamu memang sudah salah faham dengan sikapnya dia. Maka teman-teman, jikalau kalian di sini sempat salah faham dengan satu sama lainnya, sudah pasti ini akan memunculkan penilaian yang tidak tepat. Causing misjudgment ya, membuatkan kamu menilai dirinya dengan tidak tepat, atau dia detik ini menilai diri kamu dengan tidak tepat. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi energinya ya. Okey, kemunculan tanggal 13 atau angka 13 di sini. Nah, ini mungkin menarik ulang tahun kamu, ulang tahun dia ya. Kalian sesuaikan. We are far from sight but close to the heart ya. Yang berarti jauh di mata tetapi dekat di hati. Nah, ini teman-teman menarik energi seseorang yang keberadaannya sedang jauh dari kamu. Nah, ini melibatkan hubungan long distance relationship atau mungkin hubungan yang sekadar di social media. Teman-teman, orang ini bersikeras dan hanya menginginkanmu. Nah, walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati. Seseorang yang selalu memikirkanmu walaupun mungkin agak sulit untuk bertemu ya, seperti itu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi energinya. Tanggal 15. Nah, ini teman-teman tidak ada kebetulannya ya. Kalian sesuaikan apakah ini tanggal lahir kamu, ini tanggal lahir dia ya. I need to apologize to you personally. Nah, ini teman-teman jikalau melibatkan energi tadi ya, disalah mengertikan atau wujud kesalahfahaman di antara kalian berdua, teman-teman ini menarik energi seorang yang boleh dikatakan introvert. Ya, orang yang introvert mungkin agak kurang berbicara, orangnya cemburuan, orangnya mempunyai sisi insecurity yang sangat tinggi, mungkin mudah cemburu ya. Tetapi teman-teman, jikalau benar situasi hubungan kalian sedang lagi berkonflik atau mungkin kemunculan kesalahfahaman, teman-teman dia benar-benar ingin berbicara dengan kamu ya secara pribadi dan ingin meminta maaf darimu. Nah, ini teman-teman ada perasaan yang merasakan dia perlu ya meminta maaf dari kamu ya. Kita ambil satu lagi kartu dan kita coba lihatkan tanggal 26, tanggal 2, tanggal 6. Teman-teman, tanggal 26 ini mungkin menarik ulang tahun kamu, ulang tahun dia ya. I was struggling with my finances but now I'm ready.
Atau mungkin teman-teman tanggal 2, tanggal 6 ya, seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman ini menarik energi seseorang yang mengakui dia masih lagi seperti berjuang ya ke arah kondisi finansialnya. Maka mungkin teman-teman dia sempat merasakan kamu ini terlalu baik ya, kamu selalu membantunya dan ada sikap seperti agak malu ya, perasaan yang agak minder kerana terlalu bergantung dengan kamu. Maka dengan kemunculan kartu ini, seseorang ini ingin menekankan, teman-teman dia tidak mahu kamu selalu membantunya ya. Ada perasaan yang agak segan, agak malu ya. Maka teman-teman dia ingin kamu tahu sebenarnya dia memang berjuang untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 1, tanggal 10. You make me feel so alive. Tidak bisa dinafikan, teman-teman sosok ini merasakan dia sangat membutuhkan kamu. Kerana kamu sebenarnya sangat menyemangati dia. Dan selain daripada itu, teman-teman, jikalau ini menarik energi seseorang yang sempat menutup pintu hatinya, mungkin tidak lagi mempercayai akan hubungan atau cinta, teman-teman kamu seperti membuatnya hidup kembali ya. Nah, ini sosok yang benar-benar jatuh cinta banget sama kamu. Dan dengan kemunculan tanggal 10 ini, selalunya teman-teman, orang yang tanggal lahirnya 10, jikalau sudah jatuh cinta pada seseorang, mereka ini sosok yang sangat setia. Ya, sosok yang sangat setia dan memang tidak akan menghadirkan orang lain. Walaupun mungkin mereka ini golongan yang menyukai sesuatu yang cantik, seseorang yang indah, apapun itu ya. Tetapi itu tidak berarti walaupun matanya sempat melirik ke kiri dan ke kanan, di dalam hatinya mereka hanya bersikeras dan menginginkan kamu seorang. Nah, ini menarik seseorang yang sangat setia ya. You make me feel so alive. Teman-teman, ini mungkin tidak pernah diucapkannya, tetapi dia merasakan hanya kamu yang bisa membuatkan dia merasa hidup kembali. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Mengapa hatinya menangisimu? Mengapa hatinya menangisimu detik ini? Teman-teman di sini menarik tanggal 25 ataupun tanggal 7 ya. Tanggal 5, tanggal 7, tanggal 25. Why should our differences be a barrier to our relationship? Wow, ini seseorang yang mengakui ya, kalian berdua sebenarnya banyak perbezaan. Nah, ini mungkin perbezaan usia, perbezaan keyakinan, perbezaan agama, budaya, apa sahaja ya. Teman-teman memang banyak perbezaan di antara kamu dan dia. Tetapi dia sering bertanya, mengapa perbezaan-perbezaan di antara kalian berdua dijadikan penghalang ke arah hubungan ini? Maka teman-teman dia juga ingin menekankan jikalau memang tidak ada penghalangnya, tidak ada perbedaannya. Teman-teman, tidak ada satu hal pun yang bisa menghentikan perasaannya dari mencintai kamu. Hanya kerana ada perbedaan-perbedaan ini seperti menyulitkan situasi ini ke depannya. Tetapi jikalau tidak ada perbedaannya, memang tidak ada halangan ke arah hubungan ini. Okey teman-teman, kita lihatkan satu kartu dari pihak kalian pula ya. Seperti apa energi kamu ke dia detik ini? Okey teman-teman, di sini menarik tanggal 23. Teman-teman perhatikan tanggal ya, dari sisinya dia 25, dari sisi kamu 23. Tidak ada kebetulannya ya, mungkin kalian yang menonton ulang lahir ataupun ulang tahun kalian 23, atau ini terbalik ya, mungkin ulang tahunnya 23, kamu 25. Nah begitu ya. I'm sorry I disappeared from you and it was stupid. Teman-teman, ini entah menarik energi kamu, entah menarik energi dia ya, yang sempat merasakan menyesal banget, sudah pun menghindarinya atau pergi dari hidupnya. Nah, mungkin kamu merasa bosan, kamu merasa capek, dan kamu hilang dan pergi begitu sahaja. Entah ini menarik energi kamu, entah ini menarik energinya ya. Teman-teman, detik ini sepertinya dari pihak kalian ya, ada yang menghindar, ada yang menghilang, dan ada yang mulai mendiamkan dan menjauhkan diri. Nah, ini teman-teman ya, mungkin sikap kamu yang seperti ini menyedarkan hatinya siapa yang benar-benar dia inginkan. Teman-teman, setelah kamu memberikan sikap keras yang seperti ini ya, nah ini juga mungkin memicu sebuah perasaan ya di dalam hatinya yang mulai menyedari dia hanya menginginkan kamu. Nah, dulu di saat kamu mengejarnya, mungkin dia tidak merasakan perasaan yang seperti itu ya. Tetapi setelah kamu hilang-hilangan, mengghosting, memblokir, menghindar, mendiamkan dia, baru dia sadar orang yang diinginkan hatinya itu adalah kamu. Okey teman-teman, under the deck, I'm still on my own. Nah, jikalau kalian sempat bertanya-tanya,
Entah ini hubungannya masih berjalan, sudah diputuskan. Teman-teman, jikalau kamu sempat bertanya-tanya, dia masih sendiri. Itu jawabannya. Dia masih lagi sendiri. Nah, mungkin menurut kalian, dia memang ada orang lain di sampingnya. Teman-teman, itu tidak berarti dia memilih orang itu. Itu tidak berarti dia berakhir dengan orang itu. Di sini menarik tanggal 4, teman-temannya, orang yang sangat stabil dari segi perasaannya, orangnya cerewet, mempunyai standard yang tinggi, dan dia tahu apa yang diinginkan hatinya. Maka jikalau kalian di sini sempat bertanya-tanya, teman-teman, jawapannya dia masih sendiri ya. Nah, ini teman-teman entah menarik orang yang mungkin sudah berpisah dengan pasangannya, orang yang masih lagi membujang ya, orang yang masih single, tetapi apapun kondisinya, dia masih sendiri. Seolah-olah teman-teman di dalam hatinya, dia tidak menghadirkan orang lain. Maka ini seseorang yang bersikeras dan hanya menginginkan kamu ya. Oke teman-teman, hatinya yang sedang menangisimu hampir setiap hari. Kita lihat kan, serba sedikit ke arah ciri-ciri orangnya. Siapa dia? Oke teman-teman, di sini menarik energi The Wheel of Fortune. Wow, ini seperti seseorang yang sempat merasa beruntung ya dengan kemunculan kamu, kehadiran kamu di dalam hidupnya. Teman-teman, ini seperti energi yang masih lagi berjalan ya. Entah kalian mungkin sudah melepaskan koneksi ini, tetapi ada perasaan yang sangat mengharapkan sebuah kesempatan ke depannya. Teman-teman, dari energi yang lainnya, jikalau hubungan ini sudah dilepaskan, saya menangkap energi seseorang yang masih lagi mengharapkan, entah itu kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Setelah kamu berhenti mengejarnya, ada perasaan yang berputar-putar di dalam jiwanya. Orang yang sangat mengharapkan kesempatan dan ingin mengejar kamu lagi. Teman-teman, contohnya begini ya. Let's say ini hubungan baru. Menurut kamu, kamu baru mengenalinya. Maka sosok ini orang yang mencari sebuah kesempatan untuk mengenali kamu dengan lebih baik lagi. Orang yang baru mengejar kamu. Nah, begitu ya. Teman-teman, saya menangkap beberapa di antara dia merasakan pertemuan di antara kalian. Entah itu hubungan baru, pertemuan baru, atau orang lama ya. Dia merasakan ini bukan kebetulan, tetapi sudah ditakdirkan. Seperti ada janji takdir di antara kalian berdua ya. Teman-teman, selain daripada energi yang sudah saya bacakan, beberapa di antara dia ini orang yang sangat beruntung. Orang yang mungkin menjalankan sebuah usaha ya, perniagaan, orang yang pandai melihat ke arah sebuah celah ya, ke arah sebuah kesempatan, dan orang yang sangat beruntung. Nah, begitu ya. Kita lihatkan energi yang lainnya. Beberapa di antara dia yang lain, orangnya mempunyai jadual yang sangat padat, orangnya sangat sibuk. Nah, begitu ya. Oke, teman-teman, ciri-ciri yang lain, seseorang yang selalu memunculkan pikiran-pikiran yang negatif. Teman-teman, orang ini overthinking ya. Dan ada kalanya di saat moodnya tidak baik, kalian perlu faham kerana dia ini orang yang terlalu menekan pikirannya. Orang yang mempunyai mentalitas yang sangat berat. Berputar-putar mungkin memikirkan hal yang tidak penting ya, dan selalu seperti terperangkap dengan pikirannya sendiri. Nah, ini membuatkan dia selalu pusing. Nah, ini kan berdampingan dengan kartu The Wheel of Fortune. Maka orang ini selalu pusing dengan hal-hal yang mungkin menurut saya agak sepele ya. Tetapi kerana dia ini orang yang sangat mengandalkan pikirannya, teman-teman, dia ini cenderung overthinking dan selalu memunculkan hal-hal yang negatif di dalam pikirannya. Energi lain seperti yang saya bacakan tadi, pertemuan di antara kalian berdua itu agak sulit kerana orangnya sibuk, mempunyai jadual yang sangat padat ya. Okey teman-teman, kemunculan Page of Pentacles tidak menutup kemungkinan. Nah, ini teman-teman, selain daripada menarik energi seseorang yang seumuran, mungkin teman-teman ada beberapa yang lebih muda dari kamu. Orang yang baru merintis ya, tetapi teman-teman, baik orang yang lebih muda ataupun seumuran atau lebih tua, orangnya rajin. Orang ini mempunyai keterampilan atau skill-skill tertentu. Orangnya sangat berhati-hati dari segi tindakannya. Dia tidak akan bergerak ke arah kamu tanpa sebuah pertimbangan yang baik. Segala sesuatu itu akan diperhitungkan. Apakah pergerakannya kepada kamu itu akan membawa masalah atau tidak? Contoh ya, sangat berhati-hati dari segi pergerakannya kepada kamu. Teman-teman, orang ini orang yang rajin, mungkin mempunyai lebih daripada satu atau dua pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Dan saya menangkap dari segi penampilannya, teman-teman, penampilannya sederhana tetapi sangat menarik.
orang yang pandai berpakaian sesuai dengan situasinya. Nah, ini teman-teman mungkin menarik seseorang yang berzodiak Taurus ya. Okey teman-teman, Queen of Pentacles. Orangnya sangat penyayang, orang yang pandai menjaga keluarga, atau mungkin beberapa di antara dia ini orang yang bekerja dari rumah. Teman-teman, saya menangkap energinya yang boleh dikatakan agak keras kepala, orangnya egois, tetapi hatinya sangat setia. Dia tidak menunjukkan cintanya kepada kamu, orangnya agak praktikal ya. Tetapi teman-teman, percayalah, orangnya setia. Nah, begitu ya. Dan saya menangkap beberapa di antara dia ini orang yang mungkin bosnya sendiri, seorang usahawan, seseorang yang sangat sukses dan berjaya, pandai menghasilkan uang, sangat berorientasi kepada pekerjaan, sangat pandai menghasilkan uang, seperti itu ya. Teman-teman, ada sedikit energi di sini ya. Entah dia melihat kamu sebagai orang atasannya, atau mungkin dia ini orang atasan kamu. Okey teman-teman, kemunculan Knight of Cups, orangnya sangat romantis, orangnya berjiwa lembut, dan orang yang ingin didengarkan dan dicintai olehmu. Teman-teman, dia ini orang yang mencari cinta, ingin disayangi, ingin dibelai. Tetapi teman-teman, beberapa di antara dia dengan diawali dengan kartu The Wheel of Fortune yang berdampingan dengan Eight of Swords, menggambarkan ciri-ciri seseorang yang selalu terlewatkan sebuah kesempatan. Sudah hampir-hampir berjaya ya, menjalankan sebuah hubungan, di minit-minit terakhir sesuatu terjadi membuatkan dia terlewatkan sebuah kesempatan. Orang yang sudah banyak kali teman-teman ya terlewatkan sebuah kesempatan ke arah jodohnya, seperti terlepas jodohnya, seperti itu ya. Mungkin orang yang jatuh bangun dalam sebuah hubungan dan selalu merasakan tidak mendapatkan cinta yang diinginkannya. Nah, detik ini teman-teman, kerana kartu Knight of Cups bersebelahan dengan Queen of Pentacles, wow, ini gambaran yang sangat jelas ya. Sosok ini yang bersikeras hanya menginginkan kamu, teman-teman, sangat mencintaimu. Dia hanya ingin menawarkan cintanya kepada kamu dan tidak kepada yang lainnya. Tetapi ada sesuatu yang sedang terjadi di hubungan kalian sehingga membuatkan dari segi pergerakannya sangat berhati-hati kepadamu. Mungkin teman-teman ada beberapa yang sedang tidak berkomunikasi, ataupun mungkin ada sesuatu yang terjadi ya, membuatkan kalian menjaga jarak dengan satu sama lainnya. Okey, selain daripada ciri-ciri itu tadi, teman-teman, dia mungkin seseorang yang berzodiak Virgo ya. Detik ini sama ada dia ini berzodiak Virgo, atau teman-teman dia lagi sendiri. Orang yang sudah cukup lama single, sudah cukup lama membujang, atau jikalau dia berpisah dengan pasangannya. Nah, ini jawapannya. Jawapan daripada kartu tadi yang bertanggal 4 ya, I'm still on my own. Teman-teman, orang ini mempunyai perenungan yang cukup mendalam. Orang yang selalu introspeksi diri, berjiwa tua, dan orang yang mempunyai sisi spiritual yang so amazing ya. Orang ini selalu dekat dengan sisi spiritualnya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini ya, orang yang suka menyendiri. Apabila dia membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, dia akan mendiamkan kamu, entah hilang ke mana atau menarik diri. Tetapi walaupun dia diam, walaupun dia menarik diri, cintanya itu hanya untukmu. Jikalau saya membaca dari kanan ke kiri pula ya, tetapi seperti saya jelaskan tadi, beberapa di antara dia sudah pun terlewatkan sebuah kesempatan, terlepas jodoh, seperti itu ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, beberapa di antara dia ini orang yang masih lagi memantau kamu ya. Mungkin memantau kamu dari kejauhan, memantau social media kamu, memantau kamu dalam diam. Teman-teman, orang ini orang yang penuh dengan perencanaan jangka panjang. Beberapa yang lain, teman-teman, orang ini mungkin orang yang keberadaannya jauh dari kamu, atau entah mengapa ya, saya sempat merasakan entah dia atau kamu diposisikan sebagai pihak ketiga, orang ketiga. Teman-teman, kamu tidak perlu ambil semua energi ya. Ambil yang perlu sahaja ya. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan di sini ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dia ini bersikeras dan hanya menginginkan kamu seorang? Apa yang dia lihat dari dirimu? Nah, soalnya kenapa kamu? Mengapa dia bersikeras dan hanya menginginkan dirimu dan bukan yang lainnya? Kita lihatkan energi dari kartu-kartu ini ya. Inseparable. Wow, teman-teman, kartu pertama ini seperti menjawab ya ke arah tema readingan hari ini tanpa perlu membuka lebih banyak kartu ya. Inseparable menggambarkan energi yang tidak bisa dipisahkan. Kamu dengan dia ini energi yang menempel, melekat
teman-teman ya, energi yang menempel dengan satu sama lainnya. Ikatan batin yang kuat, ikatan emosi yang kuat, mungkin terkoneksi secara spiritual ya. Nah, ini mungkin ya, walaupun kalian tidak berkomunikasi, saling berjauhan, mungkin juga sempat berpisah, yang tidak terpisahkan itu energi kalian. Our love is always there. Nah, cinta kalian tetap berada di sana, despite the distance. Walaupun ini mungkin ya jarak yang menjadi penghalangnya. Nah, ini kalian sesuaikan. Berjarak dari segi keberadaan, berjarak dari segi hati, itu tidak akan pernah memisahkan kalian berdua. Nah, ini kan energinya seseorang yang bersikeras dan hanya menginginkan kamu. Maka ini energi inseparable, yang tidak bisa dipisahkan. Kamu ini orang yang tidak tergantikan. Maka teman-teman, kamu lihat ya, kartu di atasnya, entah dia sudah pun terlewatkan kesempatan atau masih ada indikasi energi seseorang yang ingin kembali mengejar kamu. Ingin mengejar kamu, entah dia ini terlalu sibuk atau terpaku dengan pikiran-pikiran negatifnya. Dia memberitahu dirinya sendiri, mungkin dia tidak berkesempatan, tidak mampu untuk memiliki kamu, menghadirkan pikiran-pikiran negatif. Itu kan sekadar pikirannya. Maka jikalau itu hanya sekadar pikirannya, energi inseparable. Hakikatnya memang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu ya teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Mengapa dia bersikeras dan hanya menginginkan kamu? Teman-teman, kalian berdua ini ya sudah banyak meluangkan waktu bersama. Kamu ini mungkin sudah agak sabar ya, begitu sabar menantinya. Atau dia tahu kamu sudah banyak menginvestasikan waktu dan dia sudah banyak membuang waktumu. Detik ini teman-teman, ini juga berbicara mengenai divine timing ya. I'm afraid it's too late to take action. Nah, ini energi seseorang yang melewatkan sebuah kesempatan. Mungkin ada sesuatu yang tidak terjadi, membuatkan dia terpaksa mengejar waktu itu kembali ya. Teman-teman, ini kalian sesuaikan. Nah, ini teman-teman, tidak ada kebetulan daripada gambarnya ya. Mungkin ada seseorang yang tidak ada rambutnya, mungkin seorang yang botak ya, jikalau dia ini seorang pria. Tetapi masih mempunyai penampilan dan wajah yang sangat menarik, senyuman yang cukup menawan ya. Teman-teman, saya menangkap dari segi penampilannya, dia ini orang yang sangat rapi. Sangat mementingkan waktu ya. Mungkin mencari divine timing yang tepat untuk bertindak. Teman-teman, dia ini bersikeras dan hanya menginginkan kamu dan merasakan waktu yang sudah pun terjadi ya. Itu mungkin waktu yang tidak tepat. Dan dia sedar dia mungkin banyak menghabiskan waktu kamu. Seperti itu ya. Kerana beberapa di antara dia sudah melewatkan sebuah kesempatan. Maka jikalau benar dia melewatkan sebuah kesempatan, dia mencari kesempatan itu kembali. Walaupun dalam pikirannya dia sedar mungkin dia tidak akan diberikan kesempatan itu lagi. Kerana kartu Eight of Swords berdampingan dengan Wheel of Fortune. Teman-teman, pertanyaannya tadi, mengapa dia bersikeras dan hanya menginginkanmu? Values. Nah, apa yang dia lihat dari dirimu? Teman-teman, value kamu. Kamu ini teman-teman, we have too many differences. Selain daripada itu, walaupun kalian banyak perbedaannya. Nah, ini kan kartu dari pihaknya dia. Why should our differences be a barrier to our relationship? Teman-teman, penghalang kepada hubungan kalian hanyalah perbedaan-perbedaan itu. Tetapi harga kamu di matanya itu berharga banget. Teman-teman, dia tahu ya, kamu tidak memandang ke arah status atau kondisi keuangannya. Bahkan, mungkin kondisi keuangan kalian jauh lebih atas darinya. Contoh, teman-teman ya. Tetapi berbicara mengenai value, teman-teman, kamu ini seorang yang mempunyai kelas yang sangat tinggi ya. Baik kamu ini seorang wanita atau pria yang menonton. Teman-teman, kamu juga mungkin banyak membantunya dari segi keuangan. Dan selain daripada itu, kamu tidak mencintai uangnya dia. Kamu mencintai siapa dia. Teman-teman, kamu tidak memandang ke arah kondisi keuangannya. Padahal dia sedar ya, dia jarang mengeluarkan uang, yang selalu mengeluarkan uang itu kamu. Teman-teman, dia tahu value kamu itu seperti apa. Kamu bukan sekadar ingin mengejar kekayaan ya, mengejar statusnya dia. Tetapi kamu sanggup mengeluarkan uang untuk membantunya. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang sempat mengetes kamu ya, menguji kebaikan hatimu. Dan kamu lulus ujian itu. Dia sedar teman-teman, segala uangnya pantas untuk dibelanjakan ke atas seseorang yang seperti kamu. Teman-teman, dia tahu ya, kamu ini orang yang pandai simpan uang, kamu berhati-hati dari segi keuangan kamu, dan mungkin juga kamu ini sangat mandiri ya, tidak perlu dibantu oleh orang lain. Maka sisi kemandirianmu,
sikap kamu yang rajin, pandai mencari uang, membuatkan dia menjadikan kamu sebagai panutan. Nah, ini seseorang yang bersikeras dan hanya menginginkanmu ya, kerana kualitas kamu. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai kebiasaan, habits. I don't know if we will ever change. Teman-teman, ini seperti, saya tidak tahu ya, daripada kartu ini banyak energinya. Tetapi detik ini daripada kartu ini ya, gambaran energi yang warnanya juga agak gelap ya. Seseorang yang memegang bunga mawar ini dengan begitu baik di dalam genggaman tangannya. I don't know if we will ever change. Apakah mungkin sempat menarik energi seseorang yang mulai merasakan beberapa di antara kalian. Nah, ini energi kamu. I'm sorry I disappeared from you and it was stupid. Menyesal banget kamu sudah menghindarinya, mengabaikan dirinya. Jikalau hubungan kalian putus, kamu sempat menjauh. Teman-teman, kamu tidak bisa membohongi hati kamu ya. Memang ada energi penyesalan di sini. Teman-teman, dia sempat merasakan energi itu. Sempat merasakan perubahan sikapmu, perubahan perhatian yang kamu berikan, perubahan hatimu. Nah, ini teman-teman, jikalau dia bisa merasakan hati kamu yang mulai berubah terhadap dirinya, maka teman-teman wajarlah hatinya menangisi kamu setiap hari. Kerana dia mulai merasakan kehilangan bunga mawar ini. Teman-teman, bunga mawar ini berwarna putih ya. Yang berarti dia tahu kamu jujur dan sangat tulus mencintainya, tetapi dia sudah pun mempersia-siakan kamu. Nah, ini kan kebiasaan buruknya. Maka teman-teman, detik ini setelah menyadari ada perubahan sikap dan hati dari kamu, menyadarkan dia bahawa sebenarnya hatinya hanya menginginkan kamu ya, hanya menginginkan kamu seorang. Nah, ini perkataannya juga regret, yang berarti penyesalan. I wish this never happened. Setelah kamu mungkin tidak lagi mengabari, setelah kamu mungkin memblokir, mendiamkan, menghindari entah apa yang kamu lakukan, menimbulkan rasa penyesalan yang cukup mendalam di hatinya. Nah, seseorang yang sempat merasakan sudah pun disalah mengertikan atau mungkin muncul kesalahfahaman di antara kalian berdua. Teman-teman, semudah miscommunication ya, communication breakdown. Mungkin ada perbicaraan yang tidak mulus ya, membuatkan hubungan kalian berantakan. Teman-teman, dia menyesal banget ya, hujung-hujungnya hubungan ini berakhir seperti ini. Dia sesal banget ditinggalkan oleh kamu, dia menyesal banget terpaksa menangisi sendiri. Alangkah baiknya diberikan kesempatan, sempat untuk memperbaiki situasi ini. Nah, kartu The Hermit ini, teman-teman, menggambarkan energi seseorang yang mulai mencari-cari ya, bertanya-tanya, mencari-cari dan tidak menemukan jawapannya. Padahal jauh di dalam hatinya, menyesal banget dan ingin menawarkan kamu sebuah cinta ya. Teman-teman, jikalau menurut kalian ya, ini menangkap energi seseorang yang baru kalian kenali. Teman-teman, dia ini masih lagi dalam kondisi seperti sebahagian dari dirinya itu masih tertutup. Seperti masih merenungkan apa yang sedang terjadi ya, maka agak lambat dari segi tindakannya dia. Oke teman-teman, mengapa seseorang ini bersikeras untuk mendapatkan kamu dan hanya ingin menginginkan kamu? Teman-teman, I'm afraid of what other people would think. Nah, ini seperti ada gosip yang berkitaran ya. Mungkin teman-temannya, teman-teman kamu ya, sempat bergosip akan sesuatu yang sempat didengarkan telinganya. Teman-teman, dia sempat merasakan dirinya dipersalahkan. Teman-teman, mungkin juga teman-teman kamu, teman-teman dia, ya, entah rakan siapa ya, yang sempat bergosip. Nah, ini apatah lagi jika menarik energi rakan sekerja ya, maka gosip ini akan berkitaran di tempat kerja yang mengatakan bahawa dia sudah pun kehilangan kamu. Maka gosip ini benar-benar menikam hatinya dia. Tidak tahan lagi untuk mendengar ya, gosip-gosip daripada orang sekitar, gosip-gosip daripada jiran tetangga yang sempat seperti mengatakan bahawa dia sudah pun kehilangan kamu. Itu menyadarkan hatinya bahawa dia hanya menginginkan kamu. Nah, ini kan menarik energi seseorang yang bersikeras dan hanya menginginkan kamu. Maka sempat merasa malu ya apabila mendengarkan omongan-omongan orang sekitarnya. Okey teman-teman, under the deck di sini, mengapa dia bersikeras dan hanya menginginkanmu? Teman-teman, jikalau terlihat ada seperti
pendapat ataupun sudut pandang yang berbeza ya. Mungkin kalian tidak menemukan titik tengah dalam hubungan ini. I wish you understand how I feel. Nah, ini sekali lagi ya, energi yang saya rasakan dari tadi ya, yang melibatkan kesalahfahaman yang belum kelar, belum selesai sampailah detik ini. Teman-teman, sebenarnya orang ini lidahnya keluh ya. Orangnya mungkin agak introvert, pendiam, tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan isu di antara kalian berdua. Apatah lagi jikalau kamu di sini memblokir, mulai mendiamkan dia, menjauhkan diri. I wish you understand how I feel. Sebenarnya walaupun ada disagreement ya, sesuatu yang tidak dipersetujui atau diselesaikan, ada keinginan hatinya untuk seperti merapatkan kembali ya hubungan ini, tetapi teman-teman dia merasakan ada jarak ya, jurang yang memisahkan kalian. Kerana detik ini kamu seperti mulai membina sempadan ya, maka dia agak sulit untuk mendekati kamu untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Tetapi kerana disagreement, hal-hal yang di mana kalian tidak dapat memandang ke arah mata masing-masing ya, membuatkan dia semakin menginginkan kamu kerana menurutnya isu yang terlihat muncul ya di antara kalian hanyalah sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan. Tetapi kerana salah satu tidak mahu bekerja sama, mulai menghindar, mulai menjauhkan diri, ini tidak memudahkan untuk dia memperbaiki situasi ini. Nah, I wish you understand how I feel. Teman-teman jauh di dalam hatinya seseorang yang bersikeras dan hanya menginginkan kamu. Nah, mengapa dia menitiskan air matanya? Kerana dia sangat berharap yang kamu bisa memahaminya. Walaupun ini belum diselesaikan, segala kesalahfahaman, argumen, dia sangat berharap yang kamu dapat memahaminya. Tetapi kerana ini tidak dapat didepankan, perasaan itu tidak dapat didepankan, membuatkan dia mulai menitiskan air matanya. Kerana hatinya hanya menginginkan kamu seorang. Kamu lihat gambar ini ya, wanita ini memandang ke depan, tidak mahu melihat ke kiri dan ke kanan. Sementara cowok ini mulai membalikkan badannya, memandang ke arah dirinya, benar-benar memusing badannya untuk melihat ke arah cewek ini. Teman-teman, maka ini seperti hanya seorang yang bekerja sama dalam koneksi ini. Seorang lagi sudah, I've got no eyes to see ya, tidak ada mata lagi untuk memandang. Nah, membuatkan cowok ini terpaksa ya, pusing badannya untuk memandang ke arah cewek ini. Secara psikologi, jikalau seseorang ini memusingkan badan, itu dalam bahasa diamnya ingin mendapatkan perhatian cewek ini tanpa sebarang kata-kata. Badannya yang seperti menghala ya ke arah cewek ini, itu seperti menunjukkan seseorang yang ingin mendapatkan perhatian cewek ini. Tetapi cewek ini tidak mahu melayan. Nah, ini kan berbicara mengenai disagreement, sesuatu yang menimbulkan ketidaksetujuan di antara kalian berdua. Maka I wish you would understand how I feel. Walaupun tidak diungkapkan kata-kata ya, teman-teman, dia sangat berharap yang kamu bisa memahami emosinya. Maka teman-teman, di sini seperti ada kesalahfahaman ya yang sedang terjadi, yang tidak diselesaikan sehinggalah detik ini. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita ini seperti lebih dinominasikan oleh zodiak Sagittarius, Virgo. Teman-teman, tidak ada kebetulannya ya. Mungkin kamu berzodiak Sagittarius, dia Virgo, atau dia Sagittarius, kamu Virgo. Mungkin Sagittarius dan Virgo ini berdampingan ya. Okey teman-teman, ditemani dengan zodiak Aries, Gemini, Taurus, Virgo. Wow, ini Virgo hebat banget ya. Tiga zodiak ataupun kemunculan tiga zodiak Virgo di sini. Okey teman-teman, kerana zodiaknya berulang, kita cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Aquarius, Leo. Nah, ini mungkin berdampingan ya, Aquarius Leo, Leo berdampingan dengan Taurus, Taurus berdampingan dengan Cancer, Cancer Libra, Libra Virgo, atau mungkin Virgo sedang berdampingan dengan seorang Scorpio. Nah, begitu teman-teman ya. Okey teman-teman, kita akan menukar kartunya dan kita lihatkan ke depannya apa yang akan dia lakukan dengan secepatnya. Nah, ini kan seseorang yang sedang menangisi kamu. Maka daripada hatinya yang begitu sedih, kita lihatkan apa yang akan dia lakukan dengan secepatnya.
Wow, teman-teman, beberapa di antara dia tidak mahu lagi bersikap denial atau berlanjutan memakai topeng ini. Teman-teman, ini kan energi seorang introvert, orang yang keras kepala, orang yang ego, yang tidak mahu mengakui perasaannya. Mungkin ya beberapa di antara kalian di sini berdealing dengan seseorang yang memakai topeng contohnya. Maka teman-teman, dia tidak sanggup lagi berpura-pura dengan perasaannya dan ingin menanggal topeng itu. Jikalau dia dapat menanggalkan topeng itu, maka teman-teman mungkin ada kesempatan untuk memperlihatkan perasaannya yang sebenarnya kerana sosok ini bersikeras dan hanya menginginkan kamu. Maka dia tidak mahu ya, dengan memakai topeng itu dia mungkin akan kehilangan kamu. Nah, benar kan? I like you. Dalam waktu yang cepat ini teman-teman, saya menarik energi seseorang yang akan bertindak untuk menunjukkan perasaannya yang sebenarnya, iaitu mencintai, menyayangi, menyukai kamu. Teman-teman, saya menangkap gambaran energi seseorang yang merasakan beberapa di antara kalian yang menontonnya mungkin sudah malas, sudah capek, tidak mahu melayannya. Dia sempat merasakan you are no longer interested ya. Mungkin kamu udah bosan, udah hilang minat, merasakan seperti stres banget ya. Jikalau memikirkan energinya, maka dia perlu mencari momen yang tepat untuk bertindak dengan secepatnya. Tetapi dia tidak dapat menafikan beberapa di antara kalian mungkin tidak akan menerima energinya lagi ya. Dia tahu itu. Okey teman-teman, apa lagi yang akan dia lakukan dalam waktu yang secepatnya ya? Teman-teman, the chaser. Nah, kamu tidak perlu lagi mengejarnya kerana saat ini teman-teman, ini giliran dia pula untuk mengejar kamu ya. Dulu kamu yang mengemis, kamu yang mengejarnya, tetapi detik ini teman-teman, kerana ada perubahan sikap kamu, entah hilang-hilangan, memblokir ya, mungkin juga kamu tidak mahu melayan cintanya lagi ya, membuatkan dia merasakan terpaksa kembali mengejar kamu. Okey teman-teman, kita gunakan kartu ini sekali lagi ya, dan kita cuba lihatkan di saat dia mengingatmu, apa yang dia bisikkan dalam hatinya tentang kamu. Teman-teman, menggunakan kartu ini kita lihatkan isi hati terdalamnya dia jikalau kalian sedang lagi tidak berkomunikasi atau sedang menghindari ya. Apatah lagi jika ini menarik energi seseorang yang sudah pergi ya, meninggalkan koneksi ini. Okey teman-teman, how can I ever forget you? Entah ini cinta baru, entah ini cinta lama, teman-teman dia sempat bertanya-tanya pelbagai cara yang dicubanya untuk melupakan kamu, tetapi tidak bisa. Teman-teman, dia benar-benar tidak tahu ya, bagaimana untuk melupakan kamu di sini. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 29, tanggal 2, tanggal 9 ya. Sebentar tadi ada tanggal 7, sudah saya sebutkan tadi ya, 4 dan 7. Okey teman-teman, please don't push me away. Teman-teman, jikalau kalian di sini sedang menghindar darinya, teman-teman, ini seperti rayuan ya. Seseorang yang memohon agar kamu tidak pergi ya, mengabaikan dia, yang kamu tidak akan berterusan mendiamkan dirinya atau seperti menjaga jarak ya dengan dirinya. Jangan seperti meminggirkan dia. Dia tidak mahu kamu push him away ya, tidak mahu kamu seperti meminggirkan dia dari hidup kamu. Maka teman-teman, orang ini masih lagi ingin menjadi ya bagian daripada hidupmu ya. Kita lihatkan lagi isi hati terdalamnya dia. Di sini menarik angka 36, tanggal 3, tanggal 6 ya. You are the right person that I have been looking for and waiting for. Teman-teman, sosok ini sangat sedar ya. Kamu adalah orang yang dicari, ditunggu selama ini. Memang kamu sosok yang diinginkan hatinya, bukan yang lainnya. Maka dengan kartu yang energinya seperti ini, nah ini tepat banget ya, menarik seseorang yang bersikeras dan hanya menginginkan kamu ya. Okey teman-teman, tanggal 12. Nah ini mungkin tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau bulan Disember. We hardly see each other. Ini juga mungkin menggambarkan energi yang sudah 12 minggu, 12 bulan, 1 tahun ya, tidak bertemu, tidak berbicara. Wow, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sudah 1 tahun berlalu. We hardly see each other. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang ingin menerapkan ya, bukan sekadar 1 tahun, 12 bulan, tetapi ini lebih lama dari itu. Kalian sudah tidak berbicara, kalian sudah lagi tidak bertemu, atau masih belum bertemu. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang sempat menyakiti hati kamu ya, dengan sikapnya dia. Tanggal 12 ini ya. Okey teman-teman, di sini ada angka 34 ya. Sepertinya tadi saya sudah pun menyebut tanggal 3 dan 4. Let's build a family together.
Teman-teman, memang ada keinginan yang cukup mendalam untuk seseorang ini mewujudkannya happy family, membina sebuah keluarga yang bahagia dengan dirimu. Teman-teman, entah energinya disambut baik oleh kamu atau tidak, memang ada ambisi itu untuk membina sebuah keluarga yang bahagia bersamamu. Jikalau menurut kamu ini menarik energi mantan, contoh ya, teman-teman, dia seperti ingin kembali membina sebuah keluarga yang bahagia dengan kamu. Sesuatu yang tidak dia lakukan atau seharusnya dia lakukan sebelumnya. Nah, begitu ya. Okey, teman-teman, di sini menarik angka 39. You make me feel so special and loved. Teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, dalam banyak-banyak orang, hanya kamu yang bisa membuatkan dia merasakan seistimewa itu, se-special itu. Kamu sangat mengagung-agungkannya. Maka teman-teman, memang tidak ada orang lain yang membuatkan dia merasakan seistimewa itu ya. Maka jikalau kamu membuatkan dia seistimewa itu, sudah pasti teman-teman, sosok ini tidak akan menginginkan yang lainnya. Maka ini menjelaskan mengapa dia bersikeras dan hanya menginginkan kamu. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kanan ini. Kita ambil bahagian kiri pula ya. Baik teman-teman, di sini terlihat ada huruf W, G, R, Q, L, Z, X, D, J, I, A, V, H, O, P, E, U, B, M, Y. Wow teman-teman, ini seperti sebuah ayat ya. Wow, ini so amazing ya guys. Saya juga tidak menyedari ya, di saat menyusun initial ini tadi ya. Teman-teman, ini seperti seseorang yang sangat mengharapkan yang kamu akan menjadi miliknya dia ya. Wow, ini tidak ada kebetulannya ya. Saya sempat merinding guys. HOPEUBMY. Wow, teman-teman, ini seperti seseorang yang benar-benar ya mungkin mengharapkan sebuah kesempatan ya, seperti kartu The Wheel of Fortune tadi. Entah dia sudah melewatkan kesempatan, tetapi mengharapkan kamu akan menjadi miliknya dia. Baiklah teman-teman, tidak ada kebetulannya. Sebagai penutup bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ketika hatimu tahu, ia tahu, tidak ada penjelasannya. Kamu hanya bisa mempercayainya. Cinta yang paling menyedihkan adalah mengetahui bahawa mereka masih menginginkan kamu, tetapi keadaan tidak mengizinkanmu untuk memilikinya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.